Hari ini hari yang spesial ya guys. Karena hari ini tepat tanggal 22 Oktober yang artinya today is Santri Day. Wilujeng hari santri mang ece para santri dimanapun kalian berada. Ngomong-ngomong soal santri, tentu tidak lepas dari lembaga pendidikan yang bernama pondok pesantren. Nah, pondok pesantren menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk memilih sistem pendidikan bagi anaknya. Berbeda dengan lembaga pendidikan lain, pondok pesantren mengharuskan muridnya untuk tinggal bersama di lokasi pondokannya guys ya. Pondok pesantren dipimpin oleh seorang kiai. Murid pondok pesantren disebut dengan santri. Agama Islam menjadi pokok ajaran di pesantren. Sistem pendidikan pondok pesantren ini mulai dikenal setelah abad ke-16 Masehi. Sejak itu, pondok pesantren terus tumbuh di berbagai tempat. Bahkan saat ini ada loh pondok pesantren yang berusia 5 abad. Wow. Berdasarkan data hingga tahun 2015, terdapat 27.218 pondok pesantren di seluruh Indonesia. Sementara total santri mencapai 3,6 juta jiwa loh guys. Wow. Pondok pesantren terbagi menjadi 3, yaitu pondok pesantren salafiyah atau tradisional, pondok pesantren kholafiyah atau modern, dan yang ketiga pondok pesantren yang memadukan keduanya. Nah, berikut kami rangkum 7 pondok pesantren tertua di Indonesia yang dilansir dari detik.com. Let's check it out. Tujuh, Pondok Pesantren Jamsaren Surakarta. Dikutip dari situs laduni.id, pondok pesantren ini berdiri pada tahun 1750 Masehi, yang berarti pada hari ini berusia 271 tahun dan diambil dari nama pendirinya yaitu Kiai Jamsari. Pesantren ini berdiri pada masa Pakubuwono IV yang awalnya berupa surau kecil. Pondok pesantren ini sempat vakum pada tahun 1830 sampai 1878 Masehi akibat serangan dari penjajah kolonial. Seorang alim bernama Kiai Haji Idris yang merupakan salah satu pembantu Pangeran Diponegoro membangun kembali tempat itu hingga besar dan sukses seperti sekarang. Pondok Pesantren Buntet, Cirebon. Buntet awalnya adalah sebuah desa yang menjadi lokasi tempat tinggal Mbah Mukoyim. Dikutip dari situsnya, dialah yang kemudian mendirikan pondok pesantren usai melepas jabatan sebagai Mufti Kesultanan Cirebon. Sosoknya sangat dihormati masyarakat dan pihak kolonial usai menangani Cirebon yang saat itu terserang wabah. Selain sebagai sosok karismatik, Kiai Mukoyim juga terkenal tidak mau berkompromi dengan penjajah hingga memilih hidup bersama masyarakat yang menghadirkan rasa damai. Lima, Pondok Pesantren Sidogiri, Pasuruan. Pondok Pesantren Sidogiri adalah lembaga pendidikan salaf yang fokus pada pembekalan akidah, syariah, dan akhlak. Dikutip dari situsnya, pondok pesantren ini didirikan Sayyid Sulaiman pada tahun 1745 Masehi atau 1158 Hijriah, yang berarti saat ini berusia 276 tahun. Sayyid Sulaiman adalah keturunan Rasulullah SAW dari marga Basyaiban. Sidogiri awalnya adalah hutan belantara yang banyak dihuni hewan buas sehingga tidak dijamah manusia. Pembukaan lahan menjadi ponpes dilakukan selama 40 hari. Ponpes Sidogiri masih melayani masyarakat hingga kini di bidang pendidikan.
Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin, Cirebon. Dikutip dari website PCNU Kabupaten Cirebon, Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin berdiri pada tahun 1705 Masehi, yang artinya saat ini berusia sekitar 306 tahun. Pondok pesantren ini didirikan Ki Jatira yang merupakan kiai berdarah Mataram. Nama asli Ki Jatira adalah Syekh Hasanuddin bin Abdul Latif dari Kajen, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon. Ki Jatira memilih wilayah Babakan yang saat itu merupakan penduduk kecil di Kabupaten Cirebon Barat Daya. Kehadiran Ponpes diharapkan bisa mengubah kehidupan masyarakat miskin serta menyebarkan agama Islam. Pondok Pesantren Nazahatul Thulab Sampang. Pesantren yang sudah melayani masyarakat selama 3 abad ini berdiri pada tahun 1702 Masehi. Dikutip dari situsnya, pendirian pondok pesantren berawal dari kisah babat tanah Prajan yang dilakukan oleh Kiai Abdul Alam. Sang kiai bernama asli Pangrakah Bumi diperintah gurunya untuk berdakwah di timur utara kota Sampang, yaitu Desa Panyajen. Wilayah itu kini menjadi Desa Prajan, Kecamatan Camplong. Saat ini, Ponpes juga menyediakan layanan pendidikan formal bagi masyarakat, dan Ponpes saat ini berusia sekitar 319 tahun. Dua, Pondok Pesantren Luhur Dondong, Semarang. Layanan perpustakaan digital UIN Wali Songo Semarang menyatakan pondok pesantren ini sebagai yang tertua di Jawa Tengah. Salah satu santrinya, Kiai Haji Ihsan bin Mukhtar, mendirikan pesantren Al-Islah. Situs pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama Mesir menyatakan pondok pesantren ini didirikan Kiai Syafi'i Fioronegoro pada tahun 1609 Masehi, yang artinya saat ini berusia sekitar 412 tahun. Kiai tersebut adalah salah satu komandan pasukan Sultan Agung saat menyerbu Batavia. Nah, akhirnya sampailah di urutan yang pertama, yaitu Pondok Pesantren Al-Kahfi Sonolangu, Kebumen. Dikutip dari laman Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah, pondok pesantren ini berdiri pada tahun 1475 Masehi atau saat ini berusia sekitar 546 tahun. Wow! Pendirinya adalah Syekh As-Sayyid Abdul Kahfi Al-Hasani dari Hadramaut, Yaman. Bukti pendirian pesantren terdapat pada prasasti batu Zambud Siberia berbobot 9 kg di dalam masjid pondok tersebut. Pesantren ini menjadi bukti penyebaran Islam yang sudah ada sejak zaman Prabu Brawijaya, penguasa Majapahit. Nah, itulah 7 daftar pondok pesantren tertua di Indonesia. Adakah pondok pesantren kalian, guys? Pondok pesantrennya tua-tua ya? Bahkan lebih tua dari buyut kalian. Nah, sekian dulu tayangan dari saya. Semoga tayangan ini bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.